Sehingga kita punya keleluasaan dalam menimbang dan mengukur. Bagaimana cara kita menimbang dan mengukur? Dari setiap opsi-opsi itu kita berikan bobot. Sahabat YouTube, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Walnek di WSJ Channel. Kali ini kita sampai kepada volume yang ke-57. Kita ingin berbicara mengenai bagaimana mengambil keputusan dari sebuah persoalan yang dihadapi. Jadi ini kita bicara mengenai decision making dari problem solving. Banyak orang yang susah sekali dalam mengambil keputusan. Bisa jadi lebih lama, bisa jadi keputusannya malah sebaliknya terburu-buru, bisa jadi keputusannya tidak berkualitas. Karena sistematika yang digunakan di dalam mengambil keputusan itu tidak baku. Tidak ada sistematika yang firm untuk dia mengambil keputusan. Oleh karena itu, kepada semua profesional, termasuk kalangan pengusaha, termasuk kalangan pendidikan, saya ingin share 3 tips utama untuk mengambil sebuah keputusan. Tips yang pertama adalah Anda harus berani atau Anda harus sampai kepada kesimpulan apa persoalan inti yang kita hadapi. Tentu sebelum Anda sampai kepada persoalan inti, misalnya 2 atau 3 persoalan inti, Anda harus menulis semua persoalan itu. Semua yang berpotensi dianggap menjadi persoalan. Dibuat list, dibuat checklist 1, 2, 3, 4, sampai 10 misalnya. Nah dari 1, 2, 3, 4, sampai 10 itu kita sarikan apa sih persoalan inti dari yang kita hadapi sekarang ini. Dan mesti tidak banyak-banyak, mungkin hanya katakanlah 1, 2, 3, maksimum 4 persoalan inti. Nah ketika persoalan inti sudah kita temukan, maka kita melangkah kepada tips yang kedua. Buatlah opsi-opsi penyelesaian, alternatif penyelesaian dari persoalan-persoalan yang kita hadapi. Keputusan hendaknya tidak diambil single decision, tidak diambil dari satu option saja. Keputusan yang efektif, yang baik adalah yang sebelumnya terdiri dari beberapa alternatif. Jadi buatlah alternatif keputusan dari setiap masalah inti yang Anda hadapi. Andaikan Anda punya 2 masalah inti, nah masalah inti nomor A itu ada opsi, katakan 3 opsi untuk menyelesaikannya. Masalah inti nomor 2 atau nomor B ada 3 opsi untuk menyelesaikannya. Sehingga kita punya keleluasaan dalam menimbang dan mengukur. Bagaimana cara kita menimbang dan mengukur? Dari setiap opsi-opsi itu kita berikan bobot. Bobot yang paling tinggi, bobot yang sedang, bobot yang paling rendah. Dan pada akhirnya tips yang ketiga dari saya, setelah Anda punya masalah inti dan setelah Anda punya opsi-opsi setiap masalah inti itu, maka ambillah keputusan dengan cara menentukan, membuat nilai, memberikan nilai terhadap opsi-opsi itu dikalikan dengan bobotnya. Jadi skornya dikalikan dengan bobotnya, lalu kemudian dilihat bobot atau nilai yang tertinggi, itulah alternatif terpilih dari keputusan yang harus Anda ambil. Setelah Anda mendapatkan itu, kemudian Anda kalibrasi, Anda lihat lagi, Anda review apakah itu sebuah alternatif keputusan yang tepat. Nah itulah sistematika, 3 sistematika. Sekali lagi, tentukanlah masalah inti dari persoalan yang kita hadapi, buatlah opsi-opsi atau alternatif penyelesaian atau solusi dari setiap masalah inti itu, lalu kemudian ketiga, tentukanlah nilai dan bobot dan buatlah perkalian antara nilai dan bobot untuk menentukan alternatif terpilih mana yang terbaik yang untuk Anda jalankan. Mudah-mudahan bisa membantu Anda menyelesaikan masalah yang Anda hadapi, untuk mengambil keputusan dari masalah-masalah yang Anda hadapi. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan, di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Jangan lupa like, subscribe, dan share WSJ channel ini, karena dengan demikian Anda sudah membantu bagi pembangunan sekolah gratis bagi kalangan tak punya. Salam.